Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih afdalnya, sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kepada kelompok untuk membaca doa. Baik, untuk pagi hari ini saya akan melakukan absensi kelas. Yang pertama, Rawzatul Nazilah. Azizah? Hafizah? Nurul Aprilia Putri? Nurul Islam? Kasama Kira? Bulan Nazila? Bulan Mulza? Alfa Sabira? Rifki Hasya? Al-Fatah? Mauliza Nazila? Mulfi Nazi? Marhaban? Yang kita hadir satu orang. Mana? Oke. Ada yang tahu? Apa itu? Teknik penyambungan tanaman mangga. Ada? Ada tahu? Penyambungan tanaman mangga. Yaitu biasanya teknik penyambungan tanaman mangga ada yang secara vegetatif, ada yang secara generatif. Ini yang kita gunakan adalah penyambungan secara generatif. Tekniknya beberapa macam. Pertanyaan saya dari judul, apa itu penyambungan pada tanaman mangga? Coba berikan ya. Adalah teknik membedakan tanaman secara genetik dengan menentukan dua bagian hal yang berbeda. Nyambungan pada tanaman dan mangga dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas buah, menciptakan produksi dan mempertahankan sifat usul satu varietas. Oke, ada lain? Ada lain? Ya, baik. Saya akan menambahkan sedikit tentang penyambungan pada tanaman mangga. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, yaitu penggabungan dua bagian tanaman, yaitu batang bawah dengan batang atas, atau batang bawah dengan empres. Itu yang dimaksud dengan teknik penyambungan tanaman mangga, atau lebih sering kita sebut dengan teknik pembiakan secara vegetatif. Sudah? Jadi yang kedua, sebelum kita lanjut ke materi teknik penyambungan, kita harus mengetahui dulu
Kenapa kita perlu melakukan penyambungan pada tanaman? Kenapa? Nanti penjelasannya ada di gambar. Ada gambar satu yang umur tanaman lebih dari 5 tahun. Ada gambar dua yang umur tanaman kurang dari 5 tahun. Dari sini baru kita tahu tujuan kita mempelajari materi. Jadi sedikit saya jelaskan tujuan kita mempelajari teknik penyambungan tanaman mangga. Tujuannya untuk mengetahui kendala atau masalah yang terdapat di lapangan pada tanaman mangga dan untuk mengetahui teknik-teknik yang akan kita lakukan secara vegetatif dan secara penyambungan. Itu tujuannya. Ya? Apanya? Sebelum kita lanjut kasus yang terjadi di lapangan. Ada tanya? Ada? Kalau tidak kita lanjut. Oke. Nah, tujuan kita mulai ini tadi sudah saya jelaskan. Ini yang kedua. Coba memahami atau perhatikan pada gambar pertama. Apa yang dapat disimpulkan di gambar pertama? Gambar pertama. Di mana yang membedakan dengan gambar itu? Coba perhatikan. Ya, gambar yang pertama itu tidak memiliki hasil atau tidak berproduksi. Penyebabnya kenapa? Nah, di sini terjawab penyebabnya dari penyambungan. Berarti kita harus melaksanakan teknik pembiakan secara vegetatif. Sudah mengerti kan tentang pembiakan secara vegetatif? Ada berapa macam teknik pembiakan secara vegetatif yang sudah diketahui? Ada berapa? Vegetatif. Tekniknya. Sudah? Penyambungan dua. Yang ketiga? Operasi. Satu lagi. Apa? Sambung pucuk yaitu penyambungan. Apa? Satu lagi. Coba. Susuan. Oke, sudah. Jadi kita lanjut ke tujuan dan manfaat dari penyambungan. Tujuan dan manfaat dari penyambungan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hasil, kualitas buah. Itu tujuan dari penyambungan. Yang kedua, untuk mempertahankan sifat unggul. Yang ketiga, mempercepat produksi. Dari sini kita kembali dulu ke meningkatkan kualitas. Setelah kita melakukan penyambungan, yang pertama kualitas yang dapat ditingkatkan adalah kualitas varietas tanaman. Seandainya kita melakukan pembiakan secara generatif, apakah kualitas tanaman itu dapat
Diketahui varietasnya? Tidak, karena secara vegetatif, secara generatif, umumnya tanaman yang tumbuh walaupun kita ambil dari pokok tanaman atau pohon tanaman yang berproduksi tinggi, itu belum tentu bisa berproduksi maksimal, karena berpengaruh terhadap faktor genetik tanaman. Faktor gen tanaman. Apa itu faktor gen tanaman? Faktor di dalam tanaman. Nah, dari sini yang disebut dengan cara penambungan dapat meningkatkan kualitas hasil, kualitas buah. Yang kedua, mempertahankan sifat unggul. Nah, sifat unggul. Apa itu sifat unggul? Ada sifat unggul. Sifat unggul biasanya ada takaran, rasa, apa lagi? Ukuran, sifat unggul. Pada perakaran, kokoh tidak tanaman tersebut. Pada rasa, manis tidak. Sedangkan pada ukuran, besar tidak. Karena yang dikehendaki oleh seorang baik itu petani atau pengusaha, yang pertama daya tahan tanaman, yang kedua rasanya, yang ketiga ukuran. Dah. Selanjutnya mempercepat produksi. Nah, yang kita lakukan di sini penyambungan. Kalau secara relatif tadi di pada penumpang juga kasusnya tanaman yang sudah berumur lebih daripada 5 tahun itu tidak berproduksi. Sedangkan tanaman yang di sebelah mana, yang kedua, gambar yang kedua, di dalam pot sudah berproduksi. Berarti umurnya kurang dari 5 tahun sudah berproduksi. Ini terjawab dari poin yang ketiga, mempercepat produksi. Nah, kita bisa menyimak di sini ada beberapa teknik atau langkah dalam pelaksanaan penyambungan. Itu mulai dari tahap pengambilan sudah saja kita lakukan penyambungan ke indikator dan menentukan yang akan kita sambung. Ini ada yang besar dan ada yang kecil juga. Kita sesuaikan saja dengan bahan yang tanam berbiji. Ini sepertinya kita bisa lakukan pemotretan, bisa ke sini. Di bagian ini kita tuang saja. Bagian ini kita tuang juga. Jadi ini kita tuang juga sebagian. Kita tuang saja. Kita tuang dulu. Ya, kita sisakan seperti ini saja. Oke, kita pasang ukurannya seperti ini. Ini sudah sepertinya kita potong seperti ini. Ya, ini kita potong lagi perluannya. Kita gunakan pisau karat yang bersih, walaupun ada alkohol tidak bisa membalasnya dalam alkohol. Walaupun tidak ada, yang penting kita pastikan bahwa karat ini bersih, tidak berkarat. Ini saya melakukan sambung untuk bagian tangannya saja. Kita belah dulu minimal 1 cm.
tim sebentar saya membentuk teknologi ke atas. Kurang lebih 1 cm saja. Oke, cukup seperti ini. Letakkan dulu. Oke, kita bisa menggunakannya. Sudah cukup seperti ini. Saya menggunakan plastik wrap ini banyak dijual di toko online, ataupun jika ingin membuat sendiri bisa menggunakan plastik seperti ini yang dikecilkan atau dipotong seperti ini. Dan saya ada ini, saya mungkin habis. Salurkan agak kencang agar dia tidak berubah atau tidak geser. Jadi artinya setelah memperhatikan video, ada yang perlu ditanyakan? Ada? Yang lagi ada yang ditanyakan? Kenapa? Kenapa itu? Saya lihat kenapa ada yang itu? Kenapa? Sebaiknya kita akan melakukan refleksi sejenak untuk apa? Untuk meningkatkan fokus kita pada materi pembelajaran hari ini. Bisa? Bisa? Kita gunakan SD, yaitu di sini ada clue-nya, peraturannya. Bisa kan? Coba lihat di tampilan. Nanti kalau saya sebutkan pagi, tinggal sebut 1 kali siang, 2 kali malam, dengan T. Udah? Udah bisa? Mengerti? Kalau saya sebutkan pagi, berarti tepuknya 1 kali siang, 2 kali malam. Ya. Udah? Udah bisa kita udah? Bisa kita udah? Siap. 1, 2, 3. Pagi. Pagi. Malam. 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 Siang. Malam. Pagi. Siang. Siang. Sore. Kenapa? Makanya kita fokus. Oke. Jadi bahwa ini sudah refresh. Jadi untuk langkah selanjutnya saat kita melanjutkan ke tugas kelompok, karena kelompok kita sedang membentuk kelompok, ini tinggal melakukan tugas kelompok. Sudah selesai yuk. Waktu kita akan melanjutkan dengan
Langkah kerja selanjutnya yaitu melakukan praktik langsung terhadap tanaman dan jenis tanaman sudah saya sediakan. Jadi untuk semua perwakilan kelompok 2 orang bisa maju ke depan untuk perwakilan 2 orang. 2 orang untuk mengambil bibit dan entres. Untuk 2 orang. Siapa maju ke depan? 2 orang. Perwakilan. Kita akan melakukan 2 orang berkelompok 2 orang. Untuk mengambil bibit. Oke, tempatkan meja masing-masing. Baik, bahan sudah ada. Yang kedua, alat yang digunakan gunting, pisau, plastik bekas, operasi. Yang ketiga, dan selanjutnya ada plastik sungguh. Plastik sungguh. Masa ya? Sudah. Langkah kerja yang harus dilakukan nanti entres yang diambil usahakan sesuai dengan ukuran atau panjang kaki. Jangan ambil dari sebelumnya, nanti pada saat pembangunan akan mengalami kesulitan pembebasan. Oke. Meja masing-masing tolong ditempatkan ke tempat sampah. Tolong ditempatkan ke sampah. Tolong ditempatkan ke sampah. Kita ambil satu kelompok. Siapa yang pada tahap pertama yang bersedia untuk melakukan presentasi tentang praktikum yang telah kalian laksanakan barusan? Kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok mana? Pertama. Oke, sudah siap? Siap? Siap. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang langkah-langkah penyambungan. 1. Pemilihan kata bawah yang sehat dan kuat. 2. Program prinsip pada tersebut 46 derajat menggunakan pisau tajam. 3. Buat perkembangan serupa pada batang bawah dan sambungan kedua program tersebut. 4. Gunakan tali rafia untuk mengikatkan sabuk agar tidak berat. 5. Bungkus sambungan yang plastik atau permanen dengan kepapan. 6. Tempat tanaman terbakar untuk menjadi kepapan berkacang. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bisa kembali ke tempat mungkin kemungkinan ada yang ingin. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari praktikum kelompoknya. Maka saya harap apakah dari kelompok lain ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan
ke kelompok pertama, kelompok satu. Silakan. Ada? Ada? Ada. Kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Apa saja keuntungan teknik penyambungan pada tanaman mangga? Oke. Apa saja keuntungan teknik penyambungan tanaman mangga? Apa saja? Yang mana saya? Sudah. Silakan. Kami yang menjawab, menghasilkan sifat mempercepat produksi buah, meningkatkan produktivitas, perbaikan sistem perantaran, memperbanyakkan varietas unggul secara vegetatif, mempertahankan kulit bibit unggul, dan lebih efisien dalam menggunakan bahan atau tukangan. Nah, sudah ada jawabannya. Bagaimana? Kelompok 3. Bisa diterima? Puas? Dan kesimpulan dari pemaparan materi penyambungan pada awal ini yaitu penyambungan pada tanaman mangga merupakan teknik kebanyakan yang dapat meningkatkan kualitas buah, mempercepat produksi dan mempertahankan sifat unggul varietas. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil praktikumnya. Saya berikan apresiasi untuk kelompok pertama atas presentasi dan jawabannya. Untuk sekarang saya akan mengumpulkan dulu KPD dan tolong ini ditempatkan di bawah atau di depan dulu yang telah ditempatkan ini. Ini dia, dan seperti ini. Pada kesempatan ini saya akan melakukan evaluasi kerja siswa-siswi pada pagi ini, akan melihat seberapa jauh pemahamannya tentang materi yang sudah saya paparkan tadi. Jadi silakan. Nama, tolong diingatkan. Saya akan melakukan sedikit, akan menanyakan bagaimana kegiatan proses pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Tak semangat. Oke. Jadi untuk rencana pembelajaran ke depan, nanti kita akan mengamati teknik pembiakan generatif secara populasi. Kalau ingat, untuk pembelajaran ke depan kita akan menggunakan teknik pembiakan secara populasi. Jadi pada hari ini saya akan mengakhiri proses pembelajaran. Jadi sebelumnya kita mengucapkan Al-Fatihah dulu untuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena alhamdulillah kesempatan untuk belajar pada hari ini. Untuk semuanya kita membaca Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya saya akhiri untuk proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.